Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Isti Karimah di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa. Nah teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sekarang banyak dibutuhkan ya dalam masa era pandemi seperti ini, yaitu mengenai digital ataupun desain grafis teman-teman. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai desain grafis, kenapa kita bikin konten ini teman-teman? Nah, salah satunya adalah upaya kita untuk berbagi mengenai bagaimana sih harusnya kita memanfaatkan desain grafis dan juga bagaimana desain grafis itu juga bisa bermanfaat untuk UMKM dan juga sekitarnya. Nah, tamu kita kali ini yaitu teman sebaya saya tapi sudah ahli dalam bidang brand design. Nah, ada Dian Ayu Lestari. Halo ya, Dian, halo. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Dian ini adalah brand design ya, brand designer ya Dian ya? Iya. Nah, Dian ini dulu adalah mahasiswi dari jurusan Desain Komunikasi dan Visual ya, Universitas UNS ya, Solo ya. Nah, itu Dian. Dan sekarang Dian itu konsen untuk membuat brand design kayak gitu ya, untuk kemasan produk ya, kemasan produk, logo dan juga untuk desain-desain yang berkaitan dengan packaging kayak gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih lanjut nih Yan. Kan kamu dari desain grafis nih, apalagi sudah terbiasa membuat desain-desain untuk UMKM nih ya kan. Apalagi juga sering bikin logo dan sebagainya. Pasti kamu sudah paham dong terkait dengan bagaimana sih baiknya untuk UMKM kayak gitu kan. Tapi sebelum membahas lebih lanjut itu, yang sering terjadi itu kan ini ya, UMKM itu kan karena usaha mikro, kecil, menengah kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak untuk membuat usaha dan lain sebagainya itu kan kayak cenderung apa ya, naik turun ya tiap tahun gitu kan. Jadinya kayak berubah-ubah terus gitu dan jarang sekali stabil, bahkan terus kemudian maju gitu. Nah, dari sisi desain grafis nih, seorang desain grafis, terus juga brand designer kayak gitu, bagaimana kamu melihat kondisi seperti itu? Yang pertama sih ya, kalau menurut saya sebagai desainer grafis, melihat UMKM di Indonesia, terutama UMKM yang masih kecil di daerah, itu memang, iya di Pemalang juga ya, di Pemalang juga lumayan, menurut saya nggak terlalu banyak sih ya, UMKM yang udah terkenal sampai luar daerah gitu. Kalau di Jogja kan ada tuh contohnya kayak bakpia, kan udah dari dulu kan terkenal ya. Kalau Pemalang kan kayaknya masih belum fenomenal ya? Belum ada makanan yang begitu fenomenal gitu kan. Mungkin main problemnya atau masalah utamanya itu ya ada di stagnan UMKM Pemalang. Itu menurut saya lumayan ada yang sebenarnya berpotensi besar, kayak contohnya Vitanas mungkin ya, yang salah satunya yang pakai buah nanas, karena kan Pemalang sekarang sudah menggemborkan untuk membesarkan UMKM yang di bidang minuman dan makanan yang terbuat dari nanas itu kan. Makanan ringan. Nah, mungkin itu karena stagnan di situ aja, udah lama kan stagnan. Itu ya karena mereka belum tahu mungkin caranya untuk ngemas packaging itu, gimana caranya biar bisa bersaing keluar gitu kan. Karena saya lihat beberapa di daerah itu ada juga minuman nanas, tapi mereka skalanya udah lumayan besar, udah bangun pabrik juga gitu kan. Mungkin ya karena kemasan itu menurut saya sih yang kurang. Iya. Kalau dari sisi kemasan, menurut kamu yang efektif buat UMKM itu gimana sih? Soalnya kan gini ya, kecenderungannya itu apa ya? Kayak kondisi pasarnya kan juga beda, ya kan? Mungkin kalau memang kalau targetnya masih lokal, memang cenderung kayak desain dan lain sebagainya itu masih simple kayak gitu kan? Masih biasa lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang besar itu kan cenderung desain dan lain sebagainya memang apa ya, kelihatannya simpel tapi sebenarnya di balik itu semua agak rumit ya, karena membutuhkan sisi kemasan yang bagus dan sebagainya. Nah, sebenarnya desainnya efektif itu seperti apa? Kemasan yang efektif untuk UMKM yang bagus itu seperti apa sih?
Jadi sebelum ngomongin desain kemasan yang efektif, ya awalnya sebenarnya ya kita harus tahu dulu nih, kita pengen ngebawa produk kita itu dikenal sebagai apa gitu, pengen memberikan kesan apa dulu kan. Karena kalau kemasan itu menurut saya kan ibarat kayak pakaian orang. Jadi kemasan itu misalkan orang nih, orang kan pasti punya pakaiannya masing-masing, dan pakaian itu kan seringkali cenderung menciptakan identitas kan. Lah identitasnya yang pengen kita bangun dari produk kita itu apa? Misalkan kayak kita berpakaian seperti pakai kemeja formal, terus dasi, terus pakai apa jas gitu kan, berarti kan kesannya kalau lihat orang kan profesional gitu ya. Sama kayak kemasan juga kayak gitu kan, kemasan juga kita harus menciptakan kesan. Kalau misalkan produk kita pengen dijual ke anak-anak muda, ya berarti kesannya harus fun gitu, banyak ilustrasi gitu kan. Kalau pengen dijual ke arah lebih premium, misalkan orang-orang kaya yang beli gitu, yang anak-anak sultan itu yang beli, ya kemasannya juga kemungkinan sifatnya harus premium gitu, eksklusif itu desainnya. Jadi berarti bentar, apakah berarti dimulai dari UMKM tersebut memahami tujuannya gitu? Iya betul. Paham tujuannya, kemudian jadi paham marketnya tuh siapa kayak gitu ya. Jadi bukan terus bikin desain terus baru cari marketnya kayak gitu, bukan ya? Iya betul. Jadi sebaiknya sih tahap awal itu UMKM harus menentukan dulu pasarnya mau kemana gitu. Mereka kalau bisa membaca kondisi masyarakat sekitar, misalkan di Pemalang masyarakatnya kalangannya yang paling banyak tuh apa sih gitu. Dan mereka sukanya misalkan produk apa gitu, mereka sukanya itu yang kayak gimana gitu loh, dan kalangannya rata-rata yang beli itu siapa gitu. Harus tahu dulu pasarnya siapa, tujuannya kemana kan. Nah misalkan tujuannya memang anak-anak muda, ya bikinlah kemasan yang memang menarik buat anak muda gitu. Jadi UMKM tuh harus coba untuk tahu dulu tujuan mereka itu bikin tuh untuk siapa gitu, dicari dulu siapanya. Ya menarik karena ini yang kecenderungan ya, karena saya juga pernah menjalani wirausaha seperti itu dan lain sebagainya. Itu memang di awal-awal saya bikin dulu, mindset saya adalah ya udah bikin usaha aja dulu, nanti konsumen juga datang kayak gitu. Tapi kadang usaha-usaha yang seperti itu mungkin terbangun, tapi untuk stabilitas itu minim kayak gitu loh, karena kita tidak bisa mengkontrol market kita gitu, karena market kita terus berubah, karena tadi tidak tahu tujuannya market yang sebenarnya itu ke siapa kayak gitu. Nah, tapi beda kalau ketika membangun usaha tapi sudah paham terlebih dahulu siapa marketnya kayak gitu, atau pasarnya itu kira-kira siapa ya target pasarnya. Nah, ketika udah tahu target pasarnya itu kan lebih enak. Kita kemudian mengontrol, mengamati konsumen kita, tren konsumen kita, kecenderungan konsumsi konsumen kita itu seperti apa. Itu kan jadi lebih ketika kita menciptakan inovasi juga lebih pas gitu kan. Nah, mungkin itu juga berpengaruh ya ke desain-desain seperti itu. Iya, betul, sangat berpengaruh. Kan ini ya kalau kita tahu gitu pasarnya siapa, otomatis orang-orang itu akan setia gitu untuk beli produk kita. Mereka akan jadi pelanggan karena kalau kita sudah berhasil menciptakan identitas atau merek, ya biasanya kan gitu kan. Itu orang tuh jadi kayak ketika beli barang itu mereka kayak merasa kayak jadi siapa gitu. Iya, betul. Ya kan, kayak misalkan contohnya kayak sepatu lah ya. Sepatu kan kalau di Indonesia kan ada sepatu Bata, nggak apa-apa kan ya? Iya. Sepatu Bata, terus ada yang brand luar itu Nike. Kan orang pasti tahu lah perbedaannya apa gitu. Dari walaupun nggak cuma dari harga, pasti orang tahu lah bedanya apa. Kayak kalau sepatu Nike itu memang kalau saya lihat ya, itu memang kalangan yang sangat gemar olahraga gitu kan. Iya, betul. Kalau misalkan Bata kan kayaknya untuk anak-anak ya orang-orang Indonesia biasa yang anak sekolah. Sepatu aja kalau dibentuk dengan identitas itu walaupun sama-sama jualannya sepatu, pasti akan berbeda marketnya. Yang beli orangnya beda gitu loh. Betul. Ya kan? Sama kayak UMKM tuh rata-rata UMKM kecil gitu ya. Banyak kalau yang saya sama lihat ya? Banyak produk-produk yang sama kan di setiap daerah, misalkan kayak
ada yang jualan apa rengginang misalkan. Ya Iya. rengginang di semua daerah tuh kayaknya ada gitu. Tapi gimana caranya dia itu bisa beda gitu. Oh, betul. Jadi identitas itu berarti gini, kalau yang saya pahami identitas itu menciptakan keunikan tersendiri bagi Iya, sebuah betul. brand ya. Karena memang gini sih, upaya kita untuk bertahan salah satunya di bidang bisnis adalah memang terus melakukan inovasi. Nah, inovasi-inovasi tersebut ketika memang sudah memiliki identitas khusus seperti itu, akhirnya tuh nanti kita tuh nggak mudah tergoyahkan ketika misal muncul pesaing baru itu kita nggak tergoyahkan ya. Kayak contohnya lah ya, brand besar itu paling contoh adanya itu Indomie misal ya. Indomie itu di kalangan mie instan itu adalah market leader ya, atau pemimpin pasar seperti itu. Jadi kita tahu sendiri lah ketika Indomie menciptakan rasa apa gitu, pasti market di belakangnya itu atau pasar-pasar yang lain di belakang itu akan mengikuti. Misal Indomie bikin rasa panggang Padang itu yang rasa Padang gitu. Belakangnya itu pasti akan pada ngikut. Nah, itulah keunikan ketika sebuah usaha itu sudah punya ciri khas tersendiri. Nah, yang kami harapkan itu kan juga kemudian itu masyarakat bisa memahami bahwa UMKM itu juga perlu melakukan hal-hal seperti itu, menciptakan identitas tersendiri. Karena UMKM apalagi di masa pandemi ini ya, Dian, kayak banyak banget loh. Ini kan tiba-tiba semua orang jadi pengusaha semua untuk bertahan hidup di masa pandemi. Tapi kan bagaimana kemudian usaha tersebut mampu ya kan, mampu bertahan, mampu memiliki identitas khusus, mampu memiliki keunikan tersendiri, sehingga dalam kondisi apapun dia akan selalu muncul gitu, dia akan selalu khas dan karena dia beda gitu. Jadi ibarat kata tadi yang sudah dicontohkan Dian, misalkan rengginang gitu kan, rengginang ya, kamu rengginang memang sama semuanya jualan rengginang misal ada 1000, tapi kamu bisa menciptakan perbedaan sendiri gitu. Misalkan rengginangmu itu dengan inovasi kemasan non plastik kayak gitu, atau punya upaya untuk melestarikan alam gitu, atau rengginangnya itu dengan ketan pilihan dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu kan menciptakan kekhasan tersendiri gitu. Nah, itu yang akhirnya nanti menjadi daya jual dari UMKM teman-teman semua gitu, yang kemudian juga akan semakin meningkat kualitasnya, juga akan semakin meningkat pasarnya. Iya, betul. Karena ya yang namanya identitas itu kan otomatis ketika orang beli itu akan jadi siapa itu kan tadi. Iya, betul. Jadinya ya mereka akan setia gitu menggunakan produk itu. Rata-rata sih begitu. Kalau misalkan brand itu kalau udah punya penggemar setia sampai dia itu udah berpuluh-puluh tahun tetap ada penggemarnya gitu. Iya, betul. Karena ya namanya orang usaha juga pasti pinginnya berkelanjutan ya Iya. kan. Masa sih pingin usaha cuman 1 tahun aja gitu kan? Ya enggak lah, pengennya kan tetap mesti yang berkelanjutan gitu kan. Nah, itu kan salah satunya upayanya dibangun melalui kekhasan tadi ya. Membangun kekhasan itu salah satunya dengan tadi kuncinya adalah dengan membangun kemasan ya kan. Dengan desain-desain khusus kayak gitu. Karena desain-desain khusus itu menciptakan branding tadi atau kekuatan merek tersebut gitu ya. Betul. Saya setuju sih yang tadi Isti bilang, kayak kemasan itu yang tadi rengginang dari ketan itu kan berarti beda kan daripada rengginang-rengginang biasa, atau rengginang yang mungkin kita bisa menciptakan perbedaan dari kemasan, bisa juga dari bahan yang kayak tadi ketan, atau bisa juga dari sisi lain gitu. Pokoknya kita harus mencoba cari celah gitu. Kita mau membedakan di sisi mana. Kalau misalkan dari kemasan, ya kita harus membuat kemasan yang merepresentasikan brand kita gitu, identitas kita gitu. Itu sih. Betul, karena semakin banyaknya pasar ya, kuncinya itu ya tadi. Kalau dari itu ya, dari kunci marketing seperti itu adalah sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya apa? Kalau kualitas barangmu itu hanya lebih baik sedikit gitu, itu nggak ada ngaruhnya. Tapi ketika barang atau produkmu itu bisa lebih berbeda sedikit saja, itu bisa menjadi keunikan tersendiri, bisa menjadi pembeda gitu. Karena orang selalu bertanya gitu. Ketika apalagi sekarang ya zamannya udah online dan lain sebagainya,
perang harga di pasaran itu sangat luar biasa loh. Iya, betul. Kita tahu sendiri lah, kayak jualan di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya, Lazada, itu kan harga udah banting-bantingan semua. Ketika kamu tidak bisa menciptakan kekhasan dari produkmu, pasti hancur. Karena hancurnya tadi tiap harga perang terus kayak gitu kan. Nah, nanti sisi untungnya kita juga akan hilang ya, maksudnya semakin menurun. Nah, tapi ketika udah punya khas ya beda aja, orang akan selalu setia, apalagi kamu bisa membangun identitas atau storytelling dari cerita dari merek-merekmu itu dengan kemasan khusus gitu, ada cerita-cerita khusus, wah pasti itu akan semakin menarik ya. Betul. Nah terus kalau tadi kan juga kamu kan mau menyampaikan juga tadi yang terkait dengan kemasan ya, yang terkait dengan tujuan, terus pemasaran seperti itu ya. Itu kan juga mungkin karena tadi ya belum tepat sasaran gitu kan. Nah sebenarnya ada nggak sih upaya yang bisa kita lakukan ketika ingin mereset pasar kayak gitu? Sebelum melakukan desain ya, karena mungkin kan desain grafis kan tahu ya, mungkin juga ada yang konsultasi kayak gitu kan, sebelum desain kan biasanya konsultasi dulu kan, pasti oh iya Mbak mau bikin ini kayak gitu kan, pasti kan juga pasarnya seperti ini gitu. Biasanya ada nggak sih cara untuk meriset pasar kayak gitu, ada nggak? Meriset pasar sih kalau dari sisi desainer sih ya balik tanya lagi sih ke UKM-nya, pengen kalian itu pengennya ke arah mana, misalkan jual. Jadi gini sih, kalau misalkan UMKM kan kadang seringnya kalau yang baru mulai tuh banyak yang ini kan minta bikin desain. Tapi ketika aku tanya tujuannya buat siapa gitu, nanti pasarnya mau kemana gitu, mereka tuh mesti jawabnya untuk semua kalangan gitu. Itu menurut saya kayak itu barang apa aja gitu, kurang tepat. Iya, karena setiap barang tuh pasti punya pasar sendiri-sendiri gitu ya. Kayak contohnya tadi rengginang gitu kan, tetap aja rengginang kan semua orang bisa jualan, bisa bikin bahkan kan, tapi gimana caranya biar orang itu tuh belinya di kita gitu loh kan, kayak gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya kemana gitu. Jadi harus risetnya tuh ya ngelihat masyarakat sekitar sih, balik lagi gitu kan, kebutuhan masyarakat tuh apa gitu. Menarik karena gini ya, berkaitan dengan tadi ya, ketika ada klien terus menyebutkan semua kalangan, inilah yang akhirnya menjadi sebab ketidakjelasan tujuan, karena dianggap semua kalangan itu bisa ditembak, padahal belum justru ketika kita hanya menargetkan semua kalangan seperti itu, justru pasar kita tuh semakin tidak jelas, semakin buram gitu kan. Akhirnya ketika ibaratkan inilah, kamu mau nembak misal apa nih, kamu lagi berburu mau nembak apa nggak jelas gitu kan, mau nembak apa nggak jelas, akhirnya kan bingung. Berarti kan harus kayak menembak ke segala arah kayak gitu. Tapi kalau kamu tahu harus menembak burung, bahkan spesifik burungnya apa, misal jenisnya warnanya apa gitu, itu kan lebih jitu gitu. Nah itu juga sama halnya ketika kita berbisnis ya kan, sebagai pebisnis ataupun sebagai UMKM seperti itu. Ketika kita tahu target kita dengan spesifik, oh misal saya mau nembak remaja nih, remaja yang seperti apa lagi? Remaja yang dia misal sukanya Korea kayak gitu, ataupun remaja yang memang sukanya misal kritis kayak gitu dan lain sebagainya, ataupun remaja kan macam-macam ya, ada yang remaja yang lagi kasmaran kayak gitu. Nah itu kan lebih spesifik lagi ya artinya ya. Nah dengan berupaya dengan spesifik itu, justru pasar teman-teman itu makin lebar kok, ya nggak? Karena kita tuh kadang itu ya kayak ngelihatnya tuh misal terlalu sempit gitu, kayak misal nanti kalau narget remaja aja tuh sedikit loh. Kalau teman-teman belajar melihat data, jumlah remaja di Indonesia ini sangat-sangat banyak gitu. Coba kita belajar itu ya, kayak misal buka-buka aja lah BPS, iseng-iseng ya kan. Terus buka web lain yang menunjukkan jumlah data-data kayak gitu. Terus Google Trends juga ada, mulailah dengan seperti itu. Itu bisa banget untuk jadi acuan data kita, kemudian jadi acuan
upaya kita untuk mengembangkan pasar kita gitu kan. Tadi iya. sih harusnya ketika kita lebih spesifik, kita lebih tahu harus nembaknya seperti apa. Karena ketika tadi sudah tahu, misalkan pasarnya remaja, misal remajanya yang tadi lagi kasmaran, oh saya berarti harus bikin marketingnya gitu kan, yang berkaitan dengan hal-hal yang romantis kayak gitu. Iya betul. Karena kan apa ya, kayak contohnya juga ada sih, misalkan kayak polisi nih. Polisi itu kan seluruh Indonesia kalau seragamnya polisi ya disebut polisi. Iya. Terus gimana caranya orang bisa membedakan polisi satu dengan lainnya? Mungkin misalkan namanya Pak Udin misalkan, seorang polisi itu biasanya kalau di lingkungan itu terkenalnya sebagai apa sih gitu. Pak Udin polisi terkenalnya sebagai misalkan polisi yang suka komedi gitu, yang suka guyon. Pasti kan orang lebih kenal lagi tuh, maksudnya dia pasti lebih dikenal lagi karena bukan polisi yang biasa kan, yang suka guyon gitu. Berarti kan dia udah punya karakter tuh. Sama kayak UMKM kalian, kalau misalkan kalian pengen bikin produk, kalian harus menciptakan karakter seperti itu. Jangan karena kalian rengginang terus udah rengginang pada umumnya semua orang bisa, terus semua jualan bisa, ditambah pasarnya nggak ada, maksudnya nggak jelas ke siapa gitu. Kalau yang kayak tadi kan polisi yang suka komedi, biasanya nanti kan ada orang-orang yang suka gitu loh dengan karakter polisi yang seperti itu. Nah orang-orang yang suka itu biasanya mereka akan ngikutin apa gayanya polisi itu kan. Iya betul. Kalau dia eksis di sosmed misalkan ya, pasti banyak followers yang tertarik tuh kayak gitu. Karena kan jarang kan polisi yang bisa ngelawak gitu misalkan gitu betul, kan. Betul. Dan lebih spesifik lagi misalkan polisi yang bisa ngelawak ada di daerah ini gitu misalkan, di daerah X. Berarti kan itu lebih spesifik lagi gitu. Itu termasuk yang penting sih menurutku kalau misalkan pengen lebih akurat. UMKM kan biasanya basicnya kan kecil ya skalanya ya. Jadi kalau mau mempersempit juga nggak apa-apa, misalkan pasarnya cuma di sini. Tapi asalkan harus spesifik gitu kan. Iya betul. Jadi jangan takut sih, tadi jangan takut kalau pasarnya itu hanya sedikit lah. Dan jumlah sebenarnya semakin spesifik itu semakin kita bisa memegang mereka gitu. Iya, justru malah biasanya kalau semakin spesifik itu otomatis mereka jadi komunitas. Nah, komunitas itu kan biasanya malah bikin event sendiri gitu kan. Misalnya komunitas penggemar sepatu Nike misalkan kayak gitu kan. Atau yang sangat-sangat digandrungi itu kan kayak Supreme ya, merek Supreme itu kan kelihatan banget. Kayaknya komunitinya ada gitu loh. Orang-orang suka Supreme atau Harley Davidson motor kan. Betul. Itu tuh pasti setiap kota tuh kayaknya ada komunitas Harley Davidson. Mereka tuh setia banget sampai NATO merek Harley Davidson di tangan mereka tuh ada yang sampai kayak gitu. Iya. Karena tanpa gini nih, kalau misalkan udah setia kayak gitu ya, otomatis tanpa kita memasarkan dengan budget yang tinggi, orang yang emang udah suka sama brand itu memasarkan sendiri tanpa mereka dibayar gitu. Mereka mau gitu loh untuk melakukan itu tanpa perlu kita capek-capek untuk membayar marketing. Itu sih menurutku keuntungan untuk bikin identitas gitu. Ya, menarik. Berarti gini, kayaknya lebih enak seperti ini sih, kayak misal kita bedah salah satu brand ya kan, dari awal itu kita ceritakan seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa sampai menjadi sebuah kemasan yang menarik dan bagaimana terus kemudian memasarkannya. Karena mungkin juga ini ya yang perlu digarisbawahi juga, untuk awal membangun identitas itu memang sulit ya teman-teman. Dimanapun sesuatu permulaan itu sulit teman-teman. Jadi kayak misalkan tadi Harley Davidson dan lain sebagainya, itu adalah brand-brand yang sudah cukup lama prosesnya membangun identitas tersebut gitu, sampai akhirnya terbentuk seperti itu. Nah, sebagaimana UMKM yang ingin memiliki identitas khusus seperti itu, berarti harus mau pada proses awalnya itu menghabiskan energinya, menghabiskan waktu, bahkan uangnya untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi yang patut dipahami itu adalah investasi jangka panjang ya kan, yang kemudian nanti ke depannya teman-teman tinggal panen aja, ya nggak? Iya, betul. Karena kan semuanya itu berawal dari nanam benih dulu ya kan, nanam benih, dirawat, ditanam, dirawat, terus kemudian baru kita panen gitu. Nah, sebagaimana brand juga seperti itu ya kan? Iya sama. Jadi ya kalau bisa sih UKM itu berpikirnya untuk jangka panjang ya. Jangan karena UKM itu kecil gitu, masih kecil. Kalau bisa sih tetap jangka panjang walaupun memang prosesnya kan lama, nggak bisa cepet. Ya intinya banyak-banyak sabar sih kalau dalam proses itu.
walaupun nanti nggak nyampe umurnya misalkan yang punya ya ownernya, paling nggak anaknya, Iya, anaknya betul. yang Bisa jadi warisan ya. Dia merasakan benih itu gitu loh. Suksesnya di anaknya kan bisa sampai turunan-turunan keberapa baru brandnya itu eksis kan, bisa kayak gitu. Tapi kan itu malah jadi apa ya, berarti berhasil dong kita bangunnya ketika ternyata sampai turunan-turunan itu masih ada brand itu gitu sih. Nah, tadi misal nih kita bedah salah satu brand misalkan ya. Apa ya yang paling menarik ya, brand apa? Oh, ini aja air mineral mungkin ya. Oh, air mineral boleh. Apa tuh? Contohnya Aqua. Aqua, oke. Aqua sama Le Mineral. Jadi itu termasuknya pendobrak pasar sih Le Mineral. Kalau kalian tahu kan dulu kayaknya tahun berapa itu ya, semenjak tahun berapa itu baru muncul kan Le Mineral. Kayaknya kan dulu kan kayak Aqua terus yang paling merajai air mineral gitu kan. Nah, semenjak Le Mineral muncul, mulai tuh di rak-rak toko gitu yang ke depan itu bergeser jadi Le Mineral gitu. Itu tuh ada apa? Kan sebagai desainer kan pasti cukup mengamati kan hal-hal seperti itu, karena kan itu kan kayaknya berkaitan dengan marketing atau gimana gitu. Aku kan pengen ngulik lah intinya kan. Setelah dikulik ternyata cuman dari sisi kemasan. Bedain hanya kemasannya aja, nggak pakai nggak beda dikit ya. Dan kemasannya Le Mineral kalau kalian memperhatikan itu ada lengkungannya dikit. Ya, betul. Di bagian tengah kayak ya kayak apa ya itu kayak seksi gitu kan. Enak aja gitu loh dipegang. Enak aja dipegang, itu lengkungan dikit aja. Itu tuh berpengaruh gitu di kemasan. Aqua kan datar ya kayak gini. Lah iya itu saat diperhatikan, oh ya beda bagian lengkungan kayak gitu ternyata. Dan ya selain kemasan juga apa ya, otomatis kalau orang pertama kali ke misalkan Indomaret gitu kan, langsung lihat, ih kok kemasannya beda ya, air mineral yang lain tuh nggak ada yang kayak gitu sebelumnya kan, baru Le Mineral waktu itu kan. Makanya dia berhasil untuk mencuri perhatian dari segi kemasan aja ketika kita masuk toko. Jadi kalau misalkan dibilang kemasan itu penting atau enggak, ternyata penting juga kalau kita pengen mendobrak pasar yang tadinya itu udah jadi raja, terus pengen bersaing sama raja itu, kayak gitu caranya. Mungkin dari segi kemasan dibedain dikit, yang kira-kira orang tuh jadi ngelirik setelah lihat kemasan yang berbeda itu gitu. Ya, betul. Karena dan yang mungkin jadi identitas dari Le Mineral itu ya, yang paling menarik adalah ada manis-manisnya. Nah, iya. Itu konsep marketing yang menurutku luar biasa sih. Itu kan sekarang juga malah jadi meme gitu kan. Ya kan sekarang kalau orang ngomong apa kayak gitu, terus misal gombal aja pakai ada manis-manis ya kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya contoh keberhasilan pasar. Jadi kalau mau membangun identitas unik dan lain sebagainya seperti itu, jangan sungkan untuk melakukan hal-hal yang sedikit nyeleneh kayak gitu. Iya, sedikit nyeleneh. Yang penting tidak menyangkut dengan sara saja sih, itu nanti aman lah sekiranya gitu kan. Betul. Nah, kalau misalkan nih, contoh aja nih, tadi kan sudah bahas mengenai Le Mineral ya, tapi misalkan kita bahas UMKM ya. UMKM misal contoh kopi aja lah. Nah kan yang banyak ya di masyarakat kan ini sekarangnya lagi in kopi, banyak banget juga yang tiba-tiba misal produksi kemasan kopi sendiri itu. Nah, kalau nih dari awal gitu prosesnya untuk menata supaya supaya kemasan dan juga tadi identitas karakternya itu terbentuk tuh seperti apa sih gitu? Ya supaya terbentuk sih sebenarnya ya tinggal ini aja sih, riset pasar dulu kan di daerah itu. Misalkan kopi dari Aceh gitu, misalkan pengen menunjukkan identitas keacehannya gitu, bisa misalkan ditampilin di kemasan itu ilustrasi yang mungkin terkait dengan Aceh, biar orang lihat itu tuh langsung kayak nggak, oh itu dari Aceh gitu-gitu kan. Iya, tanpa harus kita kayak misalkan orang dari jauh tuh udah ngelihat itu tuh dari Aceh tanpa kita harus ngelihat secara deket gitu loh. Iya, menurutku itu juga menarik sih, maksudnya kemasan yang berhasil mencuri perhatian gitu. Jadi ya itu sih balik lagi bikin kemasan itu ya
memang sebisa mungkin ada maksudnya gitu, bentuknya kayak apa, itu tuh ada maksudnya, misalkan bentuknya kayak gini itu maksudnya apa gitu. Terus kenapa tadi kayak mineral lengkung dikit itu kenapa gitu, biar apa gitu, pasti harus dipikirkan secara matang sih sebenarnya. Nah, berarti kopi kayak gitu berarti tadi harus dengan cara tahu ya mau menunjukkan sisi apanya gitu kan. Nah, mungkin ini juga yang masih jadi kekurangan UMKM ya, karena kadang karena mereka bingung gitu, kecenderungannya adalah bingung mau menunjukkan ya sisi bedanya apa ya kayak gitu. Nah, itu kan mungkin juga butuh inovasi-inovasi khusus gitu. Caranya gimana? Caranya sering-sering aja nonton kayak gitu, nonton apalagi sekarang internet ya banyak banget contoh-contoh video dan lain sebagainya yang menunjukkan inovasi-inovasi khusus gitu. Bahkan yang harus teman-teman ketahui ketika mencari inovasi itu nggak harus sama. Misalkan kalau mau mau tadi membuat inovasi di bidang di rengginang kayak gitu, cari tahu dari kemasan yang lain kayak gitu, ataupun misal jajanan ataupun kemasan-kemasan unik yang lain. Kalau kamu nyari taunya sama-sama hanya terkait rengginang, ya kamu jatuhnya sama dengan mereka. Tapi kalau kamu mau melihat inovasi-inovasi di bidang lain, kemudian kamu adopsi inovasi tersebut ke rengginang kamu, itu justru menjadi sesuatu yang unik ya. Iya, gitu kan. betul, bisa juga kayak gitu. Nah, itu yang kemudian mungkin bisa jadi cara untuk teman-teman mencari inovasi ya. Jadi sebenarnya cari inovasi itu nggak sulit kok, nggak harus yang kayak ngelamun dulu berjam-jam berhari-hari gitu. Itu bisa juga mungkin ya, tapi prosesnya terlalu lama. Ya yang paling cepet ya amati gitu kan, tiru, modifikasi gitu aja. Kalau sih. enggak bisa juga ya dari aktivitas sekitar sih. Misalkan kayak kita misalkan kue Roma ya. Kue Roma kan rata-rata orang pasti minum Roma itu sama apa sih biasanya? Teh, ya. Nah, itu kan berarti mereka menciptakan identitas dengan pakai aktivitas kan. Sebenarnya kan biskuit kan biskuit biasa lah, biskuit banyak di market, tapi kan biskuit yang kesannya itu kayak enak buat minum sama teh nih. Apa sih yang enak itu? Oh, Roma gitu. Bisa juga betul. Kalian mengulik dari segi aktivitas orang. Misalkan kayak tadi rengginang, kalian cari tahu tuh aktivitas orang. Kalau makan rengginang tuh biasanya sambil apa sambil nonton, apa sambil apa gitu. Kan bisa kayak gitu kan. Iya, betul. Ya kayak misalkan jualan popcorn aja itu kan karena film. Ya itu identik dengan aktivitas nonton film. Nah, padahal kan enggak juga ya kan. Nah, itu kan bisa juga dicontoh ya cara-caranya seperti itu. Menarik tuh, kayak rengginang berarti apa ya aktivitasnya? Rengginang tuh enaknya sama apa? Kalau nggak sama apa gitu, makan apa gitu, sampingannya. Banyak banget. Rengginang sih sebenarnya enak semua sih kalau rengginang, apalagi yang gurih. Enak, mantap. Bisa juga rengginang sama nonton film gitu, pengganti popcorn gitu. Biasanya kan popcorn nih, aku bikin rengginang inovasi buat temen nonton kalian, pakainya rengginang lebih berbudaya ya. Indonesia banget gitu kan misalkan. Betul. Oke, menarik. Jadi kan tadi kalau proses dari awal, misal tadi kopi berarti riset market juga dulu, terus dicari inovasinya gitu kan. Kemudian ketika sudah tahu inovasinya, baru itu nanti masuk ke sisi kayak bangun kemasannya seperti apa kayak gitu ya. Jangan takut ke itu ya, maksudnya jangan takut kalau misalkan ke desain grafis kayak gitu tuh mahal dan sebagainya. Ya itu memang mahal kalau kalian pakainya yang sudah sangat-sangat profesional. Kalau usaha kalian juga udah omsetnya tinggi besar gitu. Dan udah termasuknya udah middle ya, udah di tengah-tengah, usaha yang menengah, bukan udah kecil lagi. Itu memang pasti investasi juga kan. Tapi kalau misalkan yang masih pemula dan lain sebagainya juga nggak usah takut lah untuk konsultasi dengan desain grafis dan sebagainya kayak gitu, untuk sekiranya tahu bagaimana ya cara risetnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga Mbak Dian terbuka untuk itu, maksudnya masyarakat mau konsultasi gitu, teman-teman mau konsultasi boleh. Di mana kalau mau konsultasi itu? Bisa di IG saya, bisa DM juga. Nanti dicantumin aja ya IG-nya ya. Iya. IG-nya ada yang Ludian. Yang Dian aja, Dian Ayu Lestari. Ya, Dian Ayu Lestari, cari aja IG-nya. Kalau misalkan mau konsultasi terkait dengan bagaimana sih kemasan yang bagus dan lain sebagainya, feel free ya. Apa-apa ya gitu kan. Karena
dengan seperti itu kita saling membantu gitu. Nah, kalau betul. misalkan teman-teman pengen tahu bagaimana caranya membangun cerita gitu untuk produknya ataupun cara memasarkan yang unik dan lain sebagainya, boleh juga DM saya di @isyti_karima, karena saya juga sering bantu misalkan UMKM kecil kayak gitu untuk membangun cara pemasarannya dan lain sebagainya. Saya suka dan itu gratis, teman-teman silakan kalau mau konsultasi seperti itu, karena saya suka aja gitu bantu-bantu hal-hal yang seperti itu, asik gitu. Iya. Nah itu tadi prosesnya berarti setelah tadi bikin terus kan dibikin kemasannya ya, baru tadi kan sudah tahu inovasinya harus seperti apa, dibikin kemasannya gitu. Ya otomatis karena udah lengkap ya, otomatis desainer jadi mengerjakan dengan ini juga cepat, karena kan kayak udah tahu nih nanti ke siapa, terus inovasinya mau seperti apa. Dan desainer tuh tahu mana warna yang tepat gitu kan. Iya. Ini menarik. Ya, terus mana font yang tepat untuk kemasan mereka, itu ilustrasi apa yang tepat itu ketika sudah ketemu semua pasarnya. Itu sih. Nah, boleh kasih bocoran dong sedikit kalau misalkan nih kan teman-teman mau bikin desain nih, misal teman-teman yang punya usaha makanan kayak gitu mau bikin desain. Dari sisi brand designer, warna yang cocok tuh apa sih yang bisa mempengaruhi psikologi? Ini kan nanti berpengaruh ke psikologi konsumen ya. Gitu. Iya betul. Coba gimana tuh? Jadi pasti ya setiap produk tuh kan ada kayak misalkan produk makanan gitu pasti ada yang gimana caranya biar makanan itu menarik gitu kan, pasti warna-warna mempengaruhi gitu, font mempengaruhi. Nah kalau misalkan makanan itu warna-warna biasanya merah, kalau enggak orange, kalau enggak kuning. Hitam juga ada, tapi hitam biasanya campuran sama merah atau orange atau kuning lah. Karena warna-warna merah gitu, itu kan menggambarkan kayak selera ya, membangkitkan selera makan. Kayak apa namanya, orange juga perpaduan merah dan kuning kan, kuning juga. Jadi warna-warna itu tuh cocok banget untuk produk-produk makanan gitu. Meskipun mungkin bisa nyeleneh, biar nggak sama lah sama yang lain, itu bisa nyeleneh, tapi paling enggak harus memasukkan unsur warna-warna itu. Misalkan biru sama orange bisa kayak gitu. Ya, tapi ya, untuk inilah membedakan gitu bisa gitu. Tapi ya carilah yang aman juga untuk merek makanan kalian. Misalkan kayak makanan tapi warnanya biru-biru min, kan nggak membangkitkan selera gitu. Itu kayak apa ya, kayak malah kayak pakaian ya, kayak buat pakaian, brand-brand merek pakaian gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen bikin fashion gitu, brand fashion, ya mungkin warna-warna apapun bisa kalau fashion, karena kan fashion umum ya gitu. Dan selera fashion kan unik-unik. Iya, tuh. Beda-beda. Kalau yang spesifik lagi sih kayak yang lain apa sih, kalau misalkan bidang keprofesionalan itu rata-rata apa? Misalkan contohnya apa? Berbasis teknologi itu apa biasanya rata-rata kalau warnanya? Teknologi kan biasanya asosiasinya kepercayaan, gitu kan. Ya, rental lah, misal punya usaha nih rental, teman-teman ada yang punya usaha rental, punya usaha misal jual beli elektronik gitu, itu contohnya warnanya paling bagus apa kira-kira? Iya, kalau asosiasinya kepercayaan kan biar orang percaya gitu kan, terpercaya gitu. Biasanya warna-warna biru sih. Warna biru itu bangun psikologi ke masyarakat itu ya, kepercayaan. Iya, kalau tadi merah kuning gitu kan kayak mancing rasa lapar gitu. Menggugah selera gitu kan. Kalau biru itu memang kepercayaan rata-rata, karena kayak contohnya produk-produk elektronik gitu kan. Terus bank-bank juga kan biru kan rata-rata. Kalau diperhatikan pasti rata-rata biru. Mandiri, BRI biru, cuman beda birunya aja. Beda birunya aja. Bahkan yang hijau itu yang agak kehijauan, itu kan sebenarnya campuran biru dan hijau. Nggak murni biru, nggak murni hijau gitu kan. Iya, karena emang secara psikologi biru itu warna yang menunjukkan kepercayaan gitu kan. Iya, menarik. Terus ada nggak misalkan apa ya, selain warna yang lain yang mengasosiasikan apa, Wak? Oh, itu misalkan produk-produk organik misalkan ya, kayak skincare gitu, kayak perawatan tubuh gitu. Terus tapi dia pakainya bahan-bahan organik. Itu ya warna-warna yang dipilih ya sebisa mungkin kayak warna-warna yang soft, hijau tapi yang soft. Terus warna-warna tanah, warna-warna bumi, natural gitu. Putih atau coklat gitu kan, warna-warna natural. Karena produk organik kan otomatis bahan-bahannya juga dari alam gitu. Berarti kan
pakainya warna-warna alam gitu. Yang paling umum kan itu biasanya warna-warna tanah, warna-warna pohon, daunan gitu. Jadi pakainya warna-warna itu. Oke, menarik. Jadi gitu ya teman-teman, ternyata warna itu bisa mempengaruhi ke psikologi kita gitu kan, dan itu bisa berpengaruh gitu. Mungkin juga banyak yang belum tahu terkait psikologi warna seperti itu dalam desain, dan ternyata sangat berpengaruh gitu kan. Betul. Nah itu nanti bisa lah berpengaruh kemudian juga ke penjualan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau yang punya usaha apa namanya makanan, bolehlah sambil diamatin ya kayak gitu kan, juga diamatin sih. Kita belajar dari ngamati usaha-usaha orang lain juga lah ya. Oh ya ini apa namanya punya usaha ini rata-rata kenapa ya makanan cepat saji itu kan juga banyak yang pakai merah tuh, merah sama kuning itu sering banget. Itu rata-rata lah mereka pakai ornamen apa dan sebagainya itu merah kayak gitu. Dan benar teknologi dan lain sebagainya itu rata-rata biru gitu kan, karena mengasosiasikan kepercayaan. Nah, mungkin itu juga bisa jadi apa ya untuk contoh teman-teman ketika mau membangun usaha ataupun mau rebranding gitu ya, atau membangun kembali kemasan dan juga membangun tampilan ataupun identitas baru gitu kan. Nah itu betul. Terus tadi kan sudah bahas terkait juga keunikan warna seperti itu kan. Terus kalau yang dari sisi brand design kayak gitu yang perlu diperhatikan di UMKM lagi itu apa aja sih? Ada lagi nggak kira-kira yang perlu diperhatikan? Apa ya? Ya selain kemasan kan otomatis ya, sebelum kemasan kan itu tadi menciptakan identitas. Sebenarnya identitas kalau udah tercipta entah dari kemasan, mau dari logo, bahkan konten-konten sosmed kalian, itu pasti nanti akan nyambung ke visualnya, secara visual akan terbentuk gitu, sama aja gitu. Jadi pokoknya sebelum kemasan sebenarnya ya kita harus itu dulu tadi, membangun identitas dulu kan. Jadi kemanapun kalian akan dibawa itu produknya itu sama semua secara visual gitu. Jadi nggak perlu kayak pusing-pusing untuk bangun lagi dari awal itu, pusing-pusing lagi untuk ngedesain lagi yang beda gitu, nggak perlu kayak gitu sih sebenarnya. Ya betul. Oke, menarik sekali karena kalau ngomongin desain itu nggak ada habisnya, dan juga kalau ngomongin bagaimana kemudian membangun untuk memasarkan di masyarakat melalui sosmed online dan sebagainya, sekarang sebenarnya sudah banyak sekali yang berbagi ilmu mengenai hal-hal tersebut. Tapi kalau teman-teman memang masih membutuhkan hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan tadi bagaimana harus membangun brand design kayak gitu untuk UMKM, terus juga bagaimana membangun sosial media marketing ataupun personal branding seperti itu, silakan teman-teman komen nanti di video ini gitu. Kalau memang membutuhkan dan memang banyak yang ingin, nanti saya dan Dian akan bikin kelas khusus gratis untuk teman-teman semua gitu. Nah mungkin itu ya Yan, kita untuk permulaan obrolan mengenai bagaimana kemudian kemasan untuk teman-teman UMKM dan sebagainya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Dian sudah hadir di sini, sudah mau berbagi ilmunya gitu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga untuk teman-teman UMKM semangat terus untuk memajukan usahanya, dan semoga terus berkembang gitu dan terus bertumbuh, karena sekarang itu kan pasar itu semakin luas. Jadi yang saya harapkan teman-teman lebih semangat lagi untuk mendongkrak pasar bahkan ke pasar global gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast Gadis Desa.